Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpah nikmatnya pada pagi hari ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat para pengikutnya. Baik, mari kita buka pertemuan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang networking, ya. Apa yang dimaksud dengan networking, ya? Jadi pengertian dan penggambaran jaringan kerja. Jadi dapat dilakukan dalam setiap pekerjaan yang berkesinambungan. Misalnya dalam pembuatan rumah, jembatan, apartemen, dan lain-lain. Nah, penggambaran jaringan kerja, pertama dalam penggambaran suatu proyek, ya, terdapat gambar yang digunakan, ya, terdapat dua gambar yang digunakan, yaitu garis, ini panah, yang menggambarkan kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan waktu dan biaya dalam pekerjaannya. Ya. Jadi ada dua gambar, ya, dalam jaringan kerja atau networking ini. Pertama itu garis panah yang menggambarkan kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan waktu dan biaya dalam pekerjaannya. Kemudian yang B-nya itu lingkaran atau node, ya. Lingkaran itu simbolnya yang menggambarkan suatu kejadian, menandakan awal dan akhirnya suatu kejadian atau aktivitas itu. Kemudian yang berikutnya, dalam suatu kegiatan terdapat dua lingkaran yang mengawali dan mengakhiri kegiatan tersebut. Ya, nanti kita lihat contoh. Nah, ini aktivitasnya, ya. Ini kejadiannya, kejadian pertama. Aktivitasnya itu kejadian kedua. Nah, ini keterangannya. Satu, kejadian awal sebelum kegiatan. Ya, ini setiap kegiatan atau membangun rumah atau proyek, membangun jembatan, jalan, itu kan ada kegiatan awalnya. Artinya sebelum pekerjaan itu dilakukan kan ada kegiatan awal, ya, kegiatan awal. Karena kalau membangun rumah kan fondasi dulu, ya. Nah, kemudian kejadian akhir, yang kedua ini kejadian akhir. Tapi tidak sederhana dua gini, tapi nanti ada beberapa rangkaian. Kemudian X-nya kegiatan yang memerlukan waktu dan biaya dalam pelaksanaannya. Ya. Nah, ini kejadian awal misalnya mungkin pematangan lahan, ya, kalau kita membangun suatu proyek, ya, pengurukan, setelah itu membangun fondasi, ya. Nah, pengurukan atau fondasi itu kan memerlukan biaya dan waktu, ya, ini ditandai dengan aktivitas atau X. Nah, ini, ya. Nah, dalam suatu proyek terdapat suatu kegiatan dan kegiatan pendahulunya dan sebelum kegiatan tersebut dimulai. Jadi ada kegiatan pendahulunya. Maka kegiatan pendahulunya harus selesai terlebih dahulu. Karena kita bangun rumah, bangun gedung, ya, bangunan pemerintah misalnya, itu kan ada kegiatan awalnya, ya. Pertama misalnya pematangan lahan. Nah, pematangan lahan itu kan harus selesai dulu, ya. Misalnya diuruk, dipadatkan, nah, kemudian setelah itu baru bisa membangun fondasi. Jadi tidak bisa membangun fondasi dulu sebelum ada pematangan lahan. Nah, kemudian bisa juga misalnya setelah fondasi, kemudian setelah itu lanjutkan lagi kegiatan apa. Ya. Jadi itu, ya. Nah, kegiatan Y dapat dikerjakan apabila X selesai, ya. Jadi kalau memulai membangun fondasi, ya pematangan lahan dulu harus selesai. Tidak bisa berbarengan, ya. Tidak bisa berbarengan, ya. Nah, itu misalnya.
Gambaran ya, gambaran anak panah ya, gambaran anak panah itu ya. Ini berurutan pekerjaan, gambarkan berurutan pekerjaan ya. Ini misalnya kemudian kalian beri penomoran untuk memudahkan proses, nanti ini simbol-simbolnya. Kemudian pencarian agar tidak terdapat nomor yang sama. Dua kejadian hanya dapat dihubungkan oleh satu kegiatan. Ya, kemudian jaringan kerja dimulai hanya dapat satu kegiatan awal dan diakhiri dengan hanya satu kegiatan juga. Jadi di awal satu kegiatannya, kemudian berikutnya juga satu. Adanya variabel dummy untuk membantu proses pembuatan jaringan kerja dibutuhkan. Jadi nanti ada variabel dummy kalau memang dibutuhkan. Nah, dibandingkan dengan garis yang terputus-putus atau aktivitas ini tidak memerlukan waktu dan biaya. Ya. Nah, ini misalnya contoh kegiatan A, kegiatan pendahulunya tidak ada. Ya. Kegiatan B ini kegiatan pendahulunya ada A. Kegiatan C, kegiatan pendahulunya adalah A. Kegiatan D, pendahulunya adalah B. Kegiatan E, pendahulunya adalah C. Kegiatan F, pendahulunya adalah D. D dan E. Ya, nah kita lihat. Ya. Nah, kegiatan A ini harus selesai dulu. Ya, kegiatan A ini selesai. Jadi nomor 1 merupakan kejadian awal sebelum kegiatan terjadi. Ya. Nah, jadi kemudian kegiatan B dan C ya itu bisa dilakukan apabila kegiatan A ini selesai. Ya. Jadi kegiatan B dan C itu dilakukan setelah kegiatan A selesai. Jadi ini selesaikan dulu misalnya pematangan lahan, ya, kemudian bangun fondasi, ya, kalau bangun rumah. Tapi ada juga kegiatan yang selesai A dulu baru bisa dikerjakan B dan C. Ya, nah, jadi kegiatan B dan C ini, ya, kegiatan ini harus kegiatan A-nya yang selesai dulu, ya, baru bisa menyelesaikan kegiatan B. Nah, begitu juga kegiatan D ini harus selesai apabila kegiatan B selesai. Ya, jadi kegiatan D ini bisa dilakukan apabila kegiatan B selesai. Ya, begitu juga kegiatan E ini bisa dilakukan apabila kegiatan C selesai. Nah, ya. Nah, begitu juga kegiatan F ini bisa dilakukan apabila kegiatan D dan E ini selesai. Ya. Nah, jadi kegiatan D ini penjelasannya saya kira sudah jelas. Kegiatan D dilakukan setelah kegiatan B selesai. Kegiatan E dikerjakan apabila kegiatan C selesai. Ya. Kemudian nomor 6 ini kegiatan proyek ini sudah dianggap selesai, kegiatannya adalah finishing. Ya, nah ini gambaran contoh ya. Nah, misalnya ini lagi contoh kedua. Kegiatan A itu kegiatan pendahulunya tidak ada ya. Kegiatan B pendahulunya adalah A, kegiatan C pendahulunya adalah B, kegiatan D pendahulunya adalah kegiatan B, kegiatan E pendahulunya adalah kegiatan A, kegiatan F pendahulunya adalah kegiatan C, kegiatan G pendahulunya adalah kegiatan D, kegiatan H pendahulunya adalah kegiatan E, dan kegiatan I pendahulunya adalah kegiatan F. Ini kita buat dalam satu bentuk jaringan seperti ini. Ya. Nah, artinya kegiatan A ini pendahulu ya, ini kegiatannya pendahulu nomor 1 ya, nomor 1 itu kegiatan A, kejadian awal. Nah, kegiatan B ini itu bisa dilakukan apabila A selesai, ya, atau kegiatan E ini bisa dilakukan apabila kegiatan A ini sudah selesai, ya. Nah, begitu juga nomor 3, ya, itu kegiatan C itu bisa dilakukan apabila kegiatan B selesai. Ya, begitu juga kegiatan D ya apabila kegiatan B sudah selesai. Nah, kemudian kegiatan F di sini apabila kegiatan C selesai. Kegiatan G bisa dilakukan apabila kegiatan D selesai. Kegiatan H bisa dilakukan apabila kegiatan E itu selesai. Ya, jika kita lihat di sini ke-8 itu adalah proyeknya sudah berakhir ya. Proyeknya sudah berakhir semua. Ini 8 yang sudah terakhir ya. 8 merupakan kegiatan akhir dari sebuah proyek. Nah, ya, jadi ini berurut-urutan ya, berurutan-urutan. Jadi tidak bisa kegiatan yang sekaligus ya. Contohnya tadi saya katakan kalau membangun gedung itu kan harus ada pematangan lahannya dulu, fondasi, kemudian tiang, kemudian dinding, atap, nah baru selesai. Ya, itu harus ada urut-urutan ya. Nah, begitu juga ini ya, contoh 3, kegiatan A
itu pendahuluan, kegiatan B juga pendahuluan. Nah, kegiatan C itu apabila kegiatan A dan B ini selesai. Kegiatan D itu bisa dilakukan apabila kegiatan C selesai. Kegiatan E dilakukan apabila kegiatan C selesai. Kegiatan F apabila kegiatan D dan E selesai. Kegiatan G dilakukan apabila kegiatan F itu selesai. Kita bisa gambarkan dalam satu jaringan kerja, ya, dalam satu gambar jaringan kerja. Jadi kita gambarkan. Ya. Nah, itulah yang namanya jaringan kerja. Jadi kita bisa membuat satu urutan-urutan, ya. Nah, itu belum kita berbicara terkait dengan berapa waktunya ya kegiatan A itu dilaksanakan, kemudian bisa dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya, berapa waktunya, berapa biaya, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, baik, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Ya, nanti kita lanjutkan terkait dengan perhitungan biaya dan waktu. Demikian, mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.